jin ini yang kurang lebih ada 9 orang. Ketika itu ya kena mendengarkan ayat ayat Al-Quran dengan terkagum-kagum tadi sebagai pemberitaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya diturunkan ya ayat yang berbunyi Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok ya dari kalangan jin yang telah berkata bahwa kami telah mendengarkan Al-Quran yang isinya itu sangat mengagumkan. Waktu Rasulullah sedang ibadah membacakan yang namanya surat Al-Jin tadi ya, itu kan jin itu kan terhalang ya, suara yang dari langit ya. Maksudnya terhalang itu bagaimana Pak? Maksudnya terhalang? Ya, jadi kan sebelum kejadian ini ya, itu katanya menurut riwayat yang lain bahwa jin itu suka mencuri-curi berita yang ada di langit, yakni pemberitaan bagaimana ya mungkin ada informasi-informasi tentang masalah yang akan terjadi di dunia ini, dimana biasanya dari kalangan jin ini biasanya suka memberitahukan ke dukun-dukun gitu, sehingga seolah-olah dukun ini tahu masalah-masalah ya rahasia-rahasia gaib ini karena berhubungan dengan jin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kajian yaitu tentang sebab turunnya ayat pertama surat Al-Jin. Insyaallah kajian hari ini atau dalam episode ini akan disampaikan oleh murabi kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi. Alhamdulillah. Sehat pagi. Ya, sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu tentang sebab turunnya ayat pertama surat Al-Jin, Pak. Ya, mungkin ini nanti bisa dijelaskan pada pemirsa, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak, silakan menyapa pada pemirsa dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil waladi adnan sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi zabil fadli wal irfan, amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Haji Andre yang saya hormati dan pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita pada episode kali ini ya masih membahas masalah-masalah keagamaan, dan rupanya Pak Haji Andre pertanyaan dari umat ini beragam. Kalau dalam episode yang lalu ya menanyakan tentang masalah bipang ya sudah kita bahas, masalah ceramah dan masuk ke dalam gereja ya. Kemudian yang episode yang lalu kita bahas tentang masalah hasil undian harapan atau hasil judi digunakan untuk membangun musola atau masjid. Nah, sekarang rupanya ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah sababun nuzul. Sabab nuzul ayat tentang ya sebab turunnya ayat Al-Quran dan berkenaan dengan masalah surah Al-Jin ya ayat pertama ini. Oleh karena itu Pak Haji Andre yang saya hormati bisa dibacakan tema dan permasalahannya, silahkan dibacakan. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, kita buka di kitab atau buku di Umat Bertanya Ulama Menjawab di halaman 268.
Tema kita adalah sebab turunnya ayat pertama surat Al-Jin. Pertanyaannya, mohon diterangkan asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat yang pertama dari surat Al-Jin. Baik. Nih, pertanyaannya bagi, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan cukup singkat. Ya. Jadi pemirsa ini rupanya ingin diterangkan, ingin dijelaskan mengenai bagaimana sabab nuzulnya, sebab turunnya ayat pertama dari surah Al-Jin. Saya jawab dalam buku ini bahwa ayat pertama surah Al-Jin, ya biar pemirsa juga jelas, saya tuliskan dan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini ada dalam surah Al-Jin ayat 1 ya. Sebab nuzulnya berdasarkan hadis Sahih Bukhari, riwayat Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Intolaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi ukazin wa qad hila baina syayatin wa baina khabaris sama wa ursilat alaihim syuhub faraja'ati syayatin faqalu ma lakum faqalu hila bainana wa baina khabaris samai wa ursilat alaina syuhub qala ma hala bainakum wa baina khabaris samai illa ma hadath fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadzal amrul ladzi hadatsa fantalaqu fadarabu masyariqal ardi wa magharibaha yanzuruna ma hadzal amrul ladzi hala bainahum wa baina khabaris sama qala fantalaqal ladzina tawajjahu nahwa tihamata ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam binakhla wa huwa amidun ila suqi ukaz wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr. Falamma sami'ul Qur'ana tasamma'u lahu faqalu hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris samai fahunalika raja'u ila qaumihim faqalu ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan sahabat pernah menuju pasar Ukaz. Tiba-tiba saja para setan terhalang menerima berita-berita dari langit. Bahkan mereka mendapat lemparan-lemparan meteor-meteor sehingga terpaksa pulang kepada kaumnya. Setibanya di sana, setan-setan itu ditanya, apa yang terjadi sehingga kalian kembali? Mereka menjawab, kami terhalang mendapat berita dari langit. Bahkan kami dilempari dengan meteor. Kaumnya berkata, tidak mungkin kita terhalang mendapat berita dari langit, tentu ada sebabnya. Menyebarlah kalian ke timur dan ke barat, dan carilah sebab penghalang. Ya, carilah sebab penghalang itu. Lalu mereka menyebar ke timur dan ke barat, mencari sebab-sebabnya sehingga sampailah sebagian mereka ke Tihamah, tempat Rasulullah SAW bersama rombongan sahabat berhenti melaksanakan sholat subuh. Setelah mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan memperhatikan isinya, mereka berkata, inilah yang menghalangi kita dari berita langit. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan, yang memberi petunjuk kepada yang benar, lalu kami beriman, dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan apapun.
maka turunlah ayat pertama surat Al-Jin, ya, yakni yang telah saya bacakan tadi sebagai pemberitahuan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk diberitahukan kepada umatnya tentang kejadian itu. Jadi riwayat ini bisa kita baca dalam tafsir namanya Durul Mansur, Ad-Durul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, di juz 6 halaman 270 karangan Al-Hafidz Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua ada dalam kitab Sahih Bukhari, ya, juz 3 halaman 208 karya Imam Bukhari. Kemudian di Sunan Tirmizi juz ke-5 halaman 98 sampai 99 karangan Imam Tirmizi. Bahkan bisa dibaca dalam kitab Lubabun Nukul bi Asbabin Nuzul halaman 220 karya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau salat subuh itu berjumlah 9 jin. Ya, artinya jumlahnya ada 9 jin, ya. Karena di tempat itu diturunkan surat Al-Jin, maka dibangunlah sebuah masjid yang terkenal sampai sekarang dengan nama Masjid Jin, ya, yang letaknya tidak jauh dari pekuburan Ma'la di Mekah. Jadi kalau di Madinah kan ada pekuburan namanya Baqi, ya, pekuburan Baqi Al-Gharqad. Nah, kalau di Mekah itu pekuburan yang paling populer, dekat dengan Masjidil Haram juga, itu namanya pekuburan Ma'la, ya. Nah, Masjid Jin ini tidak jauh dari pekuburan Ma'la yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 11 yang berbunyi, wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 11. Ternyata jin itu tidak semuanya kafir dan durhaka. Banyak juga di antara mereka yang beragama Islam, yang soleh, yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, di antara mereka ada yang rajin mendengarkan pengajian pada sebuah majlis taklim yang dipimpin oleh Hujatul Islam Al-Imam Ghazali yang wafat 505 Hijriah, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ada seorang Ustadz Umar Hashim namanya, dalam bukunya yang berjudul Setan Sebagai Tertuduh halaman 102, dia mengungkapkan begini. Katanya Imam Ghazali diberi anugerah oleh Allah dibuka kasyaf. Ya, kasyaf itu artinya terbuka yang tadinya tertutup. Ya. Sehingga dapat menyaksikan jin yang sedang mendengarkan kuliahnya. Para muridnya percaya setelah beliau menjelaskan dengan bukti-bukti yang jelas bahwa benar-benar ada beberapa jin yang turut mengaji. Ya, ini ada keterangan seperti demikian itu. Yeah. Jadi kembali kepada inti pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kaitan dengan sebab nuzul, sebab turunnya surah Al-Jin ayat pertama. Ya, rupanya dari keterangan yang kita sudah bacakan tadi, bahwa ada sekelompok, ya, jin itu ketika dia mengetahui berita-berita dari langit ini rupanya terhalang. Ada apa? Rupanya Rasulullah SAW sedang melakukan ibadah sholat subuh ketika itu, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga yang ada hubungan dengan jin juga. Nah, sehingga ini menjadi penghalang si kalangan jin ini untuk mendengarkan berita-berita dari langit tadi. Nah, kemudian setelah mendengarkan bacaan Rasulullah SAW ketika sholat subuh tadi, yang ada hubungan dengan surah jin yang dibaca, rupanya jin merasa terkagum-kagum, ya, dengan bacaan tadi. Dan akhirnya jin ini yang kurang lebih ada 9 orang ketika itu, ya, kena mendengarkan ayat ayat Al-Quran dengan terkagum-kagum tadi,
sebagai pemberitaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan ya ayat yang berbunyi qul uhiya ilayya annahu istam'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok ya dari kalangan jin yang telah berkata bahwa kami telah mendengarkan Al-Quran yang isinya itu sangat mengagumkan. Nah, jadi karena ada sekelompok jin tadi yang telah mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, dan rupanya jin yang 9 ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diturunkanlah ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ayat ya, karena ayat pertama tadi menjelaskan tentang jin ini sangat mengagumi kepada isi kandungan Al-Quran tadi, maka di tempat jin yang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran tadi, kemudian dibangunlah sebuah masjid ya yang terkenal sampai sekarang dengan Masjid Al-Jin. Waktu Rasulullah sedang ibadah membacakan yang namanya surat Al-Jin tadi ya, itu kan jin itu kan terhalang ya, suara yang dari langit ya. Maksudnya terhalang itu bagaimana Pak? Maksudnya terhalang? Ya, jadi kan sebelum kejadian ini ya, itu katanya menurut riwayat yang lain bahwa jin itu suka mencuri-curi berita yang ada di langit. Ya, ini pemberitaan bagaimana ya mungkin ada informasi-informasi tentang masalah yang akan terjadi di dunia ini, dimana biasanya dari kalangan jin ini biasanya suka memberitahukan ke dukun-dukun gitu, sehingga seolah-olah dukun ini tahu masalah-masalah ya rahasia-rahasia gaib ini karena berhubungan dengan jin tadi. Tapi ketika ada bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh Rasulullah SAW tadi, maka untuk mencari berita dari ya langit itu menjadi terhalang ya. Sehingga penasaran apa sih yang menjadi penghalang untuk kita mendengarkan berita informasi dari langit ini. Nah, rupanya ada Nabi Muhammad SAW yang sedang membaca Al-Quran ketika sholat subuh tadi. Tapi setelah didengarkan dengan baik, rupanya yang ada 9 jin tadi itu, wah, isinya ternyata sangat mengagumkan Al-Quran itu. Mengakui ya, bahkan beriman ya. Bahkan beriman. Akhirnya sebagai katakanlah pemberitahuan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa ada sekelompok dari jin yang mendengarkan Al-Quran dan mengagumi, maka diturunkanlah ayat tadi awal surah Al-Jin tadi ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bisa dikatakan yang mencuri suara atau berita-berita yang dari langit itu mungkin jin-jin yang tidak taat alias setan itu Pak ya. Iya, dulu seperti itu. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dengan baca Al-Quran tadi jadi terhalang. Subhanallah. Baik, terima kasih yang bermasih bagi dan kajiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan untuk umat insyaallah. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kajian kita hari ini sudah kita tuntaskan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan, yaitu tentang bagaimana sebab turunnya surat Al-Jin ya. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.